Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan bicara tentang cara berpakaian kita, itulah kualitas diri kita dan gambaran identitas kita yang sebenarnya. Saudara, sekali lagi saya tidak sedang bicara pakaian secara lahiriah, tapi saya sedang bicara tentang pakaian secara rohani. Katakan amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. 2, iya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Topiknya dengan ayatnya kayaknya nggak nyambung. Ya kan? Temanya caramu berpakaian itulah kualitas dirimu dan gambaran identitasmu. Tetapi ayatnya hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada enggak Pak kaitannya pakaian dengan kekudusan? Tentu ada dong. Keluaran pasal 28 ayat yang kedua dimulai. Ya. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun. Oh, ternyata pakaian itu tidak bisa dilepaskan dari kekudusan. Ternyata yang dimaksud dengan pakaian yang adalah bicara tentang kualitas diri kita dan gambaran identitas kita adalah pakaian kudus. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu. Terus sebagai perhiasan kemuliaan. Wow. Dalam Roma 3:23 kan firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah? Saya tahu nggak apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah? Apa kemuliaan itu? Pakaian kekudusan. Itu sebabnya, lihat saya. Begitu Adam dan Hawa berdosa, yang pertama mereka sadari apa dalam diri mereka? Ketelanjangan. Mereka kehilangan pakaian kemuliaan. Dan langsunglah mereka mulai merasa malu. Khawatir, malu, takut. Itu ciri-ciri orang yang telanjang secara rohani. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, makanya dikatakan oleh Tuhan kepada Musa supaya Harun abangnya itu yang menjabat sebagai imam besar harus membuat pakaian kudus. Dan ternyata pakaian kudus itu adalah perhiasan kemuliaan. Jadi waktu Tuhan berkata, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya manusia dibuat Tuhan sejajar dengan Tuhan, semulia dengan Tuhan. Dan ternyata lihat saya, manusia yang semulia dengan Tuhan itu adalah terletak kepakaiannya. Seorang polisi akan segera kita ketahui bahwa dia adalah polisi ketika dia mengenakan pakaian kepolisiannya. Betul nggak? Haleluya. Ya, tentara juga langsung tahu kita ini tentara ini. Nggak ragu kita. Nggak ragu kita. Karena apa? Dia pakai pakaian tentara. Jadi saudara, ternyata pakaian kudus itu adalah gambaran atau sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi saudara, betapa penting, apa pentingnya pakaian ini? Seberapa penting pakaian ini? Sangat. Karena tadi dalam ayat yang ke-16, sebab ada tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Haleluya. Jadi kita kalau mau berinteraksi dengan Tuhan, kalau mau hidup punya persekutuan dengan Tuhan. Ingat ya, saya nggak mau saudara hanya sekedar orang Kristen yang datang ke gereja hari Minggu.
Kalau kau hanya sekedar orang Kristen yang datang ke gereja hari Minggu, hanya sebatas itu kekristenanmu, tidak apa-apa kau pindah agama. Nggak masalah. Toh juga sama-sama kenal. Ya, sama-sama ke neraka gitulah. Loh, iya. Kalau kekristenanmu hanya sekedar udah KTP Kristen, baru tiap minggu ke gereja. Lihat saya semua lihat saya. Haleluya. Sangat rindu kali loh. Udah pakai bahasa Medan ini. Tuhan sangat amat rindu menampakkan diri ke dalam hidupmu. Kenapa enggak mengalami penampakan? Kenapa? Masalahnya pakaianmu. Persoalannya di situ. Ingat enggak waktu Musa naik ke Gunung Sinai? Langsung Tuhan peringatkan apa terhadap Musa? Tanggalkan kasutmu. Karena tempat di mana engkau berdiri kudus. Saudara, berkomunikasi dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Berinteraksi dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, mustahil. Dan kalau saudara datang tanpa pakaian hiasan kemuliaan, mati. Itu sebabnya Tuhan bersembunyi. Makanya kepada Musa pun pada zaman itu, dia tidak mau memperlihatkan wajahnya. Karena dia berkata, Pak, setiap orang yang melihat wajahku mati. Jadi aku nanti cuma lewat aja dari depanmu. Pas aku lewat, wajahku dengan wajahmu berpapasan. Tanganku akan menudungi matamu sampai aku lewat. Lalu kamu hanya melihat punggungku, kata Tuhan. Tapi di perjanjian baru, semua penghalang itu sudah dirobohkan lewat korban Kristus. Sekarang saudara dan saya memiliki akses yang sangat lebar untuk bisa ketemu Tuhan. Lebar sekali. Kesempatan kita sekarang untuk bertemu pribadi Tuhan itu sangat lebar. Tetapi apa yang menjadi penghalang sehingga kita merasa Tuhan jauh banget? Kok rasanya berdoa berjam-jam kok nggak ada Tuhan, ibadah kok nggak terasa ada Tuhan? Saya tahu, karena itu semua tergantung kepada pakaian kita. Mari kita buka, saudara. Dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-16. Ayat yang pertama dimulai. Sesudah kedua anak Harun mati. Anak Harun mati. Terus? Yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Mendekat ke hadapan Tuhan. Terus? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Jangan sembarang masuk ke tempat apa? Allah kita, Allah yang apa? Dia tinggal di mana? Di tempat kudus. Jadi nggak boleh sembarang masuk ke tempat kudus. Karena di situ kekudusan Allah. Dan kalau kita sembarang ke tempat kudus, itulah yang terjadi kepada anak-anak Harun. Mati. Lihat saya tahu anak-anak Harun itu siapa? Anak imam dari suku Lewi, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Suku Lewi jelas nenek moyangnya mati karena tidak kudus di hadapan Tuhan. Apalagi kau. Jadi kalau anak Imam Harun aja, imam besar loh, mati hanya karena mereka sembarang masuk. Membawa api asing. Mati loh. Jadi kedua anak Harun itu mati. Dan itu terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Mendekat apa? Di ayat pertama tadi coba dulu. Ayat pertama udah dibaca gak tadi? Ya. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Itu masalahnya. Jadi mati karena mendekat kepada Tuhan.
Harusnya orang yang mendekat kepada Tuhan hidup dong. Tapi ini mati. Karena apa? Tadi ternyata karena ada kesembarangan. Dalam ayat 2, ya. Firman Tuhan kepadanya, Ya. katakanlah kepada Harun kakakmu, Terus, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. jangan sembarang. Ingat nggak kisah labu liar? Mereka tidak tahu kalau di makanan itu ada racun. Karena labu liar. Sehingga makanan itu mau membunuh mereka. Untung ada Elisa. Haleluya. Itu karena apa? Makan sembarangan. Dan sebenarnya sama. Secara lahirnya juga pakaian kita juga menentukan. Tengoklah kalau apalagi kalau malam-malam. Ada orang jalan perempuan padahal udah dingin. Kalau dia tidak berpakaian jaket gitu ya, pakai celana panjang gitu, udah pasti, udah lain itu ceritanya. Haleluya. Haleluya. Dan dari situ langsung kelihatan siapa dia. Jadi katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang masuk ke dalam tempat kudus. Di belakang tabir. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut Tuhan. Yang di atas tabut. Supaya jangan ia apa? Mati. Terus? Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Perhatikan ayat 3 ya. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, Terus? yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ini zaman, ini konteks perjanjian lama. Tapi sekarang itu sudah digenapkan dalam korban Kristus. Katakan haleluya. Amin. Jangan apa? Jangan sembarangan. Karena itu bisa berujung kepada kematian. Harun pun diancam bisa mati. Kalau dia datang sembarangan. Makanya dalam ayat 3, begini caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu. Yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Lalu ayat 4, jadi ternyata, saudara lihat saya, ternyata pakaian yang adalah hiasan kemuliaan itu ada kaitannya dengan persembahan korban kita. Caramu memberi itu juga salah satu tanda hiasan kemuliaan. Sampai sini nanggap. Haleluya. Sekali lagi kalau saya ngomong begini, bukan karena mengingini uangmu, bukan. Tapi karena memang itu kebenaran. Kita nggak bisa bilang aku cinta Tuhan. Tapi caramu berkorban tidak bisa kau buktikan kau cinta Tuhan. Makanya dikatakan dalam kitab Maleaki, kalau kau datangi bupatimu, lalu kamu bawa binatang yang cacat, yang pincang, apakah dia berkenan kepadamu? Mana haleluyanya? Belajar, ikuti maunya Tuhan. Haleluya. Jadi korban itu pertama harus. Makanya kalau saudara, nah bayangkan, lihatlah, kalau betul saudara sudah ngalami korban Kristus yang tiada taranya itu, masa untuk korban kepekerjaan Tuhan, korban dalam segala hal, kita hitung-hitungan sih? Saya mau ingatkan sekali lagi, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau kita hitung-hitungan, Tuhan pun akan hitung-hitungan. Haleluya. Haleluya. Ayat 4. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus. Dia harus kenakan kemeja lenan kudus. Terus? Dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Jadi kemejanya harus lenan, celananya pun harus lenan. Terus? Dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Itu pakaian kudus dan harus dikenakan. Terus? Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dalam. Artinya setelah dimandikan, dibasuh dengan air. Itu bicara apa?
dicuci dengan firman penyucian. Jadi firman penyucianlah yang akan membuat saudara dan saya dapat mengenakan pakaian kekudusan. Lenan halus, celana halus, dan ikat pinggang lenan. Katakan amin. Jadi makanya saudara harus siap dibasuh dengan air. Dan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25, main cepat. Efesus pasalnya yang ke-5 saudara. Ayat yang ke-25 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat ya, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, terus ayat 26 perhatikan. Untuk menguduskannya. Jadi Kristus mengasihi jemaat itu dengan cara apa? Menguduskannya, terus Sesudah ia menyucikannya. Disucikannya, terus Dengan memandikannya dengan air dan firman. Dimandikan, kan dibasuh dengan air sama dengan dimandikan. Jadi dimandikan dengan air firman. Jadi air yang membasuh tubuh imam yang akan mengenakan pakaian kudus itu adalah bicara firman yang menyucikan. Firman yang membasuh. Makanya dicuci otak kita. Dicuci hati kita. Karena rata-rata kita semua sudah si kotor otak. Karena dosa. Dosa membuat otak kita kotor loh. Otak jabul itu otak kotor. Otak picik, pelit itu otak kotor. Harus dicuci. Haleluya. Hati yang menyimpan kepahitan itu hati yang kotor. Hati yang menyimpan kebencian itu hati yang kotor. Harus dicuci. Dibasuh dengan air. Dan air yang membasuhnya air firman. Itulah firman pengajaran. Katakan haleluya. Baru mengenakan pakaian kudus sebagai lambang kemuliaan. Supaya ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, jangan mati. Jadi harus datang dalam kekudusan. Amin. Jadi kekudusan itu keharusan. Jadi kalau kita hidup kudus itu artinya kita tidak mau lagi hidup dengan sembarangan. Hidup sembarangan itu akan berujung dengan kematian. Dan itu bicara tentang tanaman liar di tengah-tengah di antara tanaman Tuhan. Bicara keledai liar. Haleluya. Mari kita perjelas lagi pakaian dari imam ini. Keluaran 28 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ya. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun. Harus membuat pakaian kudus bagi Harun. Terus abangmu ya, sebagai perhiasan kemuliaan. Terus ayat 3. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, terus membuat pakaian Harun ya, untuk menguduskan dia, terus supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Ingat, kita ini adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Makanya saya bilang tadi, kalau dulu hanya imam yang bisa mendekat ke tabut perjanjian, ke belakang tabir, ke ruang maha kudus, itu dulu. Tapi sekarang setiap kita sudah punya pintu yang lebar terbuka untuk bisa ketemu Tuhan sampai di tempat kemuliaannya. Ajaib enggak? Makanya ingat, keharusan memperhatikan pakaian rohani. Katakan haleluya. Gak ada yang sulit. Kalau udah Tuhan di pihakmu, apa yang jadi persoalan hidupmu? Dan kita lihat semua di Alkitab, yang memang benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita renungkan ya, Nuh itu luar biasa loh. Bisa bangun bahtera sebesar itu, tanpa mesin gak tenggelam. Dia berlayar di air bah. Kita bisa bayangkan gak ombaknya seperti apa? Anginnya seperti apa? Betul gak? Tapi kapal Nuh tetap aman. Nah pertanyaannya,
Nu belajar dari mana buat kapal? Pernah Nu lihat kapal sebelumnya? Belum ada kapal. Termasuk kapal-kapal kertas pun belum ada saat itu. Loh, haleluya. Coba lihat saudara. Tapi karena dia bergaul dengan Tuhan. Kita udah zaman now nih, zaman now udah zaman keren. Lo bisa sekampungan itu kan keterlaluan. Kau bisa sekolot itu masih urusanmu adalah soal masalah makan, minum, pakaian, dan kontrakan. Mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Loh, haleluya. Orang dia udah bilang burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia dandani. Itu kalau ada Tuhan di hidup kita. Makanya firman Tuhan kepada yang 5 talenta. Kan dia akhirnya bisa bungakan jadi 10 talenta. Kepada yang punya akan diberi lagi biar bertambah. Dan yang tidak punya akan diambil daripadanya. Lengkap sampai di sini. Makanya saudara, perhatikan pakaian. Karena caramu berpakaian menunjukkan kualitas hidupmu dan identitasmu yang sebenarnya. Dan pakaian itu adalah pakaian kekudusan, pakaian imam. Itulah yang harus saudara dan saya pakai. Karena kita di dalam umat perjanjian baru adalah disebut sebagai imamat yang rajani. Nah, apa pakaiannya? Saudara, dalam ayat yang keempat, ya, supaya dipegangnya tadi jabatan imam bagiku. Ayat, coba sekali lagi ayat 3 dulu, biar jelas. Ya. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, Terus? membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia. Terus? Supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Ya, supaya dipegang jabatan imam bagiku. Ayat 4, ya. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Ya. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, ya, serban dan ikat pinggang. Nah, itulah tadi yang kita baca tadi di dalam kitab imamat tadi. Kain lenan, celana lenan, dan ikat pinggang lenan. Dan lebih detailnya di sini di ayat yang keempat. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang lenan. Terus? Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun. Itulah abangmu. pakaian kudus itu Harun, untuk Harun. Terus? Dan bagi anak-anaknya. Dan nah sekarang dalam perjanjian baru, imam besar kita Tuhan Yesus. Dan kita semua anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak imam besar, maka kita juga disebut imam-imam. Maka kita juga harus pakai pakaian imam-imam. Dan pakaian imam-imam itu adalah pakaian kekudusan. Supaya jangan mati. Jadi doamu jangan mati. Berapa kali Esther, berapa kali Daniel. Dan berapa kali doa puasanya Tuhan Yesus, Pak. Tapi masih begini aja. Bukan soal masalah Esthernya kau berdoa. Bukan soal masalah puasa Danielnya kamu. Tapi persoalanmu pakaianmu. Biarpun kau 100 kali puasa Esther. 100 kali puasa Daniel. Kalau pakaianmu bukan pakaian imam. Kau akan mati saat menghadap Tuhan. Artinya memang gak langsung kau mati secara jasmani. Tapi ibadahmu mati. Doamu mati. Seruanmu seruan orang mati. Gak sampai ke telinga Tuhan. Gak sampai ke telinga Tuhan. Ngeri ya. Saudara mau puasa, menyiksa diri kayak apapun selama pakaianmu gak kau ganti. Kau datang menghadap dia dengan pakaian lama. Yang ada kematian. Bukan kehidupan. Kalaupun kau rajin ibadah PA, Bible Study, Mesbah Dupa, 3 ibadah penggembalaan, amin untuk itu. Tapi pertanyaanmu saat kamu ibadah, di 3 penggembalaan itu pakai pakaian apa? Harusnya ibadah itu mengandung janji. Baik dalam hidup ini maupun juga dalam hidup yang akan datang. Ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Apabila disertai dengan rasa cukup.
Dan ibadah membuat roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan penyakit dijauhkan dari hidup. Harusnya orang beribadah menikmati itu. Tapi kenapa itu jauh dari hidup kita? Persoalannya pakaianmu. Kamu memang rajin beribadah, tapi masalahnya pakaian kamu rajin beribadah, tapi apa? Pacaran sembarangan. Jadi jangan sudah pikir kalau udah rajin ibadah, udah iya. Perhatikan pakaianmu. Kita pikir kita bisa bungkus semua kenajisan kita dengan pelayanan dan ibadah. Jangan pertopengkan ibadah dan pelayanan. Perhatikan pakaianmu. Jelas loh Tuhan bilang, peringatkan abangmu Harun. Jangan sampai dia mendekat sembarangan menghadap aku ke belakang tabir. Jadi jangan hanya sekedar jadi orang Kristen rajin ibadah, rajin pelayanan, tinggal di gereja, tapi pakaian gak jelas. Kalau udah pakaianmu jelas, kau rajin ibadah, rajin pelayanan, udah. Hantu laut pun kau akan hadapi. Lautan api pun kau dapat seberang. Banjir kayak apapun, justru itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Singa dihadapi Simpson, dirobek mulutnya, tewas loh saudara. Karena ada Tuhan. 1000 tentara Filistin dengan rahang keledai tewas semua. Pasukan Daud lebih gila lagi. Udah sampai kelelahan, masih mampu membasmi musuh Filistin. Ratusan orang sendiri. Nggak logis kan? Tapi itulah kalau ada Tuhan. Ada banyak hal yang gak mungkin terjadi dan mungkin dalam hidupmu. Mana haleluyanya? Tidak peduli apapun persoalannya. Mana haleluyanya? Tidak peduli tantangannya kayak apa. Begitu kau hidup dalam Tuhan dan Tuhan nyata di hidupmu. Haleluya. Oh, tersenyum melihat badai. Tertawa menghadapi COVID. Haleluya. Mana haleluyanya? Jangan jadi Kristen-Kristen kerupuk yang mudah hancur. Haleluya. Makanya ayo terima ketujuh roh Allah itu di hidupmu. Amin. Biar mantap pendirianmu dalam Tuhan. Karena apa? Kau hidup di dalam roh keperkasaan. Dan roh takut akan Tuhan. Jadi punya pendirian yang mantap. Mari kita semua mengenakan pakaian imam itu. Supaya kita mudah menghadap Tuhan. Oh, Tuhan udah sangat rindu loh. Tuhan udah sangat rindu sama kita. Tuhan, sudah tahu nggak kenapa Tuhan Yesus sering mampir di Betania? Kalau sudah baca nanti di Alkitab. Yesus mau pelayanan dimanapun. Nanti kalau memang dia lebih dekat ke Betania, dia ke Betania loh nginap. Kalau dia nggak ke rumah Simon si kusta, baru ke rumahnya si Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Soalnya nanti baca di Alkitab. Selalu Yesus sering mampir nginap di Betania. Kenapa? Di situ ada orang-orang yang mengingini dan yang punya hati, yang haus rindu akan dirinya, dan yang jelas pakaian keimamannya. Tuhan juga senang dan betah tinggal bersama dengan kita. Kalau kau tidak malu-maluin dengan pakaianmu, Tuhan juga gak mau jalan sama orang telanjang, dengan orang yang pakaiannya kotor. Kembali lagi ke Quran pasal 28 tadi, saudara. Sekarang kita lihat, saudara. Ya, tadi 4 dikatakan pakaian kudus harus dibuat, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ayat 5. Ya. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda. Iya, harus diambil emas, kain ungu tua. Ini bahannya dari baju efod itu, pakaian kudus itu. Jadi bahannya apa? Emas, terus kain ungu tua, terus dan kain ungu muda. ya, terus kain kirmizi
Ya. dan lenan halus. Ungu muda itu biru. Haleluya. Kain kermiji itu kain yang merah. Ingat kan? Kalaupun dosamu merah seperti kermiji. Haleluya. Baru dari lenan halus itu warna putih. Haleluya. Terus perhatikan ayat 6. Ya. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, Dari emas, kain ungu tua, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain ungu muda, kain kirmizi, kain kermiji, dan lenan halus lenan halus. yang dipintal benangnya, Ya. buatan seorang ahli. Wow. Untuk jadi pakaian imam aja lihat mewahnya kayak apa. Bahan yang pertama dari apa? Mas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji. Ini semua pakaian raja-raja. Keren gak ini? Dahsyat loh. Tapi ini juga ada pengertian rohaninya. Ini yang kita mau gali hari ini. Karena kita masih akan bahas bahan dari baju efod. Emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji, leman halus yang dipintal benangnya. Ada 5 poin. Ayat yang ke-6. Ya, sekali lagi. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, Harus dibuat dari emas. Terus? kain ungu tua, Ya. dan kain ungu muda, Ya. kain kirmizi, Ya. dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Jadi buatan. Jadi yang made in-nya pun made in-nya bukan made in abal-abal. Ahli. Keren ya. Dahsyat ya Tuhan kita itu ya. Yang buat pun ahli. Katakan ahli. Katakan ahli. Bukan abal-abal. Oh, luar biasa. Sebegitunya dia memperhatikan kita. Dan ini bukan hanya, jangan, oh, jadi kalau gitu saya harus yang brand. Enggak. Ini bukan bicara lahiriah. Nah kalau untuk yang lahiriah aja zaman dulu seperti itu. Sekarang targetnya ini tujuannya adalah yang rohani. Tapi jangan salah. Tuhan pun juga perhatikan lahiriahmu. Karena jelas dalam Alkitab. Tuhan mau pelihara roh, jiwa dan tubuhmu dengan sempurna. Sampai dia datang kali yang kedua. Tuhan gak mau cuma rohmu yang sempurna. Tuhan gak mau cuma jiwa dan rohmu yang sempurna. Tapi tubuhmu juga sempurna. Oh, katakan haleluya. Lihat hatinya itu. Saya bisa lihat enggak hatinya di sini. Betapa ingin semua yang terbaik engkau terima selama hidupmu di bumi ini, apalagi nanti di surga. Sama-sama katakan yang terbaik. Sama-sama katakan yang terbaik. Jadi baju efod pakaian imam itu warna ungu, biru, ungu tua, ungu muda, kermizi, lenan halus, dan emas. Pengertian rohaninya, ungu itu bicara keagungan, kewibawaan raja. Karena itu pakaian raja, itu bicara apa? Wibawa rohani, otoritas ilahi, urapan raja. Makanya saudara dan saya, itu dikhususkan Tuhan untuk memerintah loh. Untuk jadi pemimpin. Makanya engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Akan naik, bukan turun. Artinya bukan jadi pengikut, tetapi jadi orang yang berdampak dan mempengaruhi. Dimanapun Tuhan mau kau jadi pemimpin-pemimpin. Di kampungmu kau jadi pemimpin. Memimpin orang pada kebenaran. Memimpin orang untuk mendekat sama Tuhan. Memimpin orang supaya lebih lagi mencintai Tuhan. Mana haleluya aja. Itu dengan apa? Jubah ungu. Ester 8:15. Ester 8 ayat 15. Main cepat. Ya. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan. Sama-sama katakan. Pakaian kerajaan. Pakaian kerajaan. Apa itu pakaian kerajaan? Terus? Daripada kain ungu tua. Ya. Dan kain lenan. Oh, pakaian kerajaan. Dan itu bicara wibawa rohani. Ini bicara tentang apa? Keagungan. Jadi pakaian kemuliaan itu, lambang kemuliaan itu bicara membuat saudara menjadi agung dan berwibawa. Memang secara lahiriah kita orang sederhana kelihatannya.
Tapi wibawa rohani itu kau punya. Perkataanmu berkuasa. Kau bilang sembuh orangnya. Haleluya. Kau bilang Tuhan memberkatimu, tiba-tiba dia berkati. Mana haleluyanya? Karena apa? Kau mengenakan pakaian kerajaan. Itulah pakaian kudus itu. Makanya jangan hinakan dirimu dengan serupa dengan dunia. Saudara, serupa dengan dunia ini itu menghinakan diri lalu. Merendahkan derajatmu yang sebenarnya. Ya, amin. Jadi saudara secara tampil dalam roh itu beda gitu loh. Beda kan? Haleluya. Baru dikatakan tadi ungu atau biru muda. Ya kan? Biru muda atau ungu muda. Itu biru langit itu. Itu bicara tentang kuasa kebangkitan. Dalam Bilangan 15 ayat 30. Ini harus jadi pakaian kita. Bilangan 15 ayat 37. Main cepat. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Ungu kebiru-biruan. Terus? Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, Ya. sehingga kamu melakukannya Ya. dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Itulah pakaian rohani itu. Kamu tidak lagi mengikuti keinginanmu sendiri, tapi belajar mengikuti arahan Tuhan. Seirama dengan Tuhan. Menerima rema dari Tuhan. Katakan amin. Itulah yang harus jadi pakaian kita. Jadi ada keagungan, ada wibawa rohani, ada kuasa. Ya, haleluya. Dan ada apa lagi? Hati yang benar-benar sudah ditundukkan pada firman. Itu pakaian rohani. Bisa enggak hatimu ditundukkan sama firman? Bisa enggak kau hancur hati ketika dengar firman? Bisa enggak kau begini, Tuhan aku masih jauh, aku ingin. Dan kau gumuli itu sampai benar-benar kau ada di situ. Mana haleluyanya? Terus lanjut. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ayat 10, 40. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi mengingat firman. Jangan lagi turuti keinginan hatimu sendiri. Dan itulah tanda pakaian kekudusan. Kamu kudus bagi Tuhan Allahmu. Terus 41. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya. Supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita dikeluarkan dari maut, dari kematian, dari perbudakan. Itu kan bicara tentang kebangkitan. Haleluya. Nah itu yang tadi dikatakan ungu kebiru-biruan. Itu biru muda. Jadi itu bicara tentang apa? Berpegang teguh kepada firman. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Katakan amin. Lalu kermiji ini menunjuk kepada sengsara Kristus. Darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita. Dan kita harus, makanya saya sudah sampaikan dalam ibadah Mezbah Dupa. Kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus membuat saudara berubah dari cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang. Katakan haleluya. Dan kuasa darah Yesus membuat kita apa lagi? Ada 3 hal itu saya sampaikan. Yang kedua apa lagi? Bebas dari pendakwa. Yang ketiga, karena darah itu menyucikan kita. Kita hidup dalam kesucian. Haleluya. Itulah pakaian, itulah yang disebut dengan keremiji tadi. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti keremiji. Lalu yang keempat, lenan halus. Itu bicara tentang keadilan dan kebenaran ilahi. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Ya. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini bicara kesucian, keadilan, kebenaran. Terus Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. amin. Katakan amin.
Jadi ada perbuatan yang benar. Kalau ini kita kenakan, kita datang menghadap dia, kita akan ketemu dia. Dan dia akan berbicara pada kita. Tadi dikatakan saudaraku dalam Imamat pasal 16. Katakan kepada kakakmu Harun ayat yang kedua. Supaya ia jangan sembarang masuk ke tempat kudus di belakang tabir. Ada apa di belakang tabir? Ada tabut perjanjian. Tadi pagi saya bicara tentang apa? Tentang tutup pendamaian. Apa itu tutup pendamaian? Tutup dari tabut perjanjian itu. Dan ternyata tutup pendamaian itu adalah tempat Tuhan menampakkan diri kepada kita. Dan tempat Tuhan berbicara kepada kita. Dan tempat Tuhan tampil bersinar. Jadi secara rohani kita harus sampai ke tutup pendamaian itu. Saya sudah bicara tadi bagi tutup pendamaian itu bicara tentang perdamaian, pengampunan yang sempurna yang kita terima dari Tuhan. Sehingga kita sampai kepada level diampuni, berdamai dengan Tuhan dalam kesempurnaan. Karena tutup pendamaian itu dipercik dengan 7 kali percikan oleh darah lembu dan domba jantan. Angka 7 itu angka sempurna. Percikan darah itu bicara tentang pendamaian. Karena oleh darah Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Katakan amin. Jadi 7 kali dipercik artinya sempurna kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalami perdamaian yang sempurna dengan Tuhan, maka posisi rohani kita akan ada di tutup pendamaian. Dan kalau engkau secara rohani sudah sampai ke level tutup pendamaian, maka engkau akan menerima penampakan Tuhan. Jadi jelas tadi dalam Imamat pasal 16. Jadi karena ditutup pendamaian itulah Tuhan apa? Menampakkan diri. Itu luar biasa loh. Tuhan menampakkan diri. Sekali lagi coba ayat yang kedua. Ya. Firman Tuhan kepadanya. Ya. Katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ya. Ke depan tutup pendamaian. Terus. Yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Terus. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Iya. Karena aku menampakkan diri di dalam awan, di atas tutup pendamaian. Saudara, rindu mengalami penampakan Tuhan? Rindu mengalami realita Tuhan? Kenyataan kehadirannya? Saudara mungkin gak lihat Tuhan, tapi terasa banget kehadirannya. Suaranya jelas banget, kamu tahu itu Tuhan. Gak perlu ragu kalau itu suara hantu. Karena ada kepastian diberikan di roh kita. Kita langsung tahu itu. Mana haleluyanya? Yeremia 3:15. Ya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Lanjut 16. Ya. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak. Kalau kamu sudah bertambah banyak di dalam penggembalaan itu, terus. Dan beranak cucu di negeri ini. Di tempat di mana kamu digembalakan, terus. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Enggak lagi bicara tabut perjanjian Tuhan dengan tutup pendamaian tadi. Artinya tidak lagi bicara yang lahiriahnya. Nangkap ya? Terus. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Mengapa? Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Enggak lagi membuat tabut perjanjian. Nah ini kadang-kadang dipakai orang untuk menolak. Jadi nggak perlu lagi pengajaran tabernakel. Pret. Otak jangan tumpul. Apa maksudnya ini? Terus ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Karena ingat, tutup pendamaian itu kan bicara tahta Tuhan tadi. Di mana Tuhan bertata. Oke, kita lihat bilangan 7 ayat 89. Bilangan 7 89. Main cepat. Ya. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, Ya.
Maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya. Jadi Musa mendengar suara yang berfirman yang ngomong sama dia. Dari mana? Dari atas tutup pendamaian. Oh, haleluya. Siapa yang ingin jelas dengar suara Tuhan seperti Musa? Dengar dari tutup pendamaian. Amin. Makanya jelas pertobatannya. Jelas penggembalaannya. Haleluya. Lanjut terus. Yang di atas tabut hukum Allah. Ya. Dari antara kedua kerup itu. Dari antara kedua kerup terus. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Demikianlah Tuhan berfirman kepadamu, Musa. Mari sekarang kita lihat Mazmur 80 ayat 1. Main cepat. Main cepat. Ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung kesaksian Asap. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Hai gembala Israel, pasang telinga. Terus. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Yang menggembalakan Yusuf sebagai domba gembalaan. Terus. Ya, engkau yang duduk di atas para kerup. Yang duduk di atas para kerup. Terus. Tampillah bersinar. Engkau yang duduk di atas para kerup itu Tuhan. Karena E-nya itu huruf besar. Tampil apa? Bersinar. Jadi Tuhan akan tampil bersinar. Berbicara jelas kita dengar. Dari atas tutup pendamaian. Dan tadi dalam Yeremia pasal 3 ayat yang ke-16 17 sekarang kita lihat saudara. Ya. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, ya. Demikianlah firman Tuhan. Di negeri itu maksudnya tempat penggembalaan. Amin. Karena tadi ayat 15 aku mengangkat bagimu gembala yang sesuai hati Tuhan. Ya, jadi kalau udah bertambah banyak, orang tidak lagi bicara tentang tabut perjanjian. Itu tidak akan timbul lagi dalam hati dan tidak akan timbul diingat orang. Orang tidak lagi mencarinya atau membuatnya kembali. Karena itu semua lahiriah. Dan yang Tuhan mau adalah di rohanianya. Ayat 17 ya. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Jadi tahta Tuhan itu bicara tutup pendamaian. Terus. Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Ya. Demi nama Tuhan ke Yerusalem. Terus. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Tidak lagi bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya. Artinya sudah bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Makanya kalau saudara sudah punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka saat itu engkau sudah menjadi tempat tahtanya Tuhan. Ayat 17 tadi, pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Kata Yerusalem kita ganti dengan nama kita masing-masing. Kata Yerusalem kita ganti dengan hati kita masing-masing. Berarti hatimulah tabut tutup pendamaian itu. Di hati kita lah Tuhan sering bicara, betul nggak? Jelas kan? Makanya dikatakan tidak lagi mencari tabut, tidak lagi bicara itu, tidak lagi membuatnya. Karena apa? Sudah jadi tahtanya Tuhan hidupnya. Udah ketemu langsung. Jadi betapa rindunya Tuhan kita langsung ketemu dengan dia. Dan hatimu menjadi tutup pendamaian baginya. Supaya dia bertahta di hidupmu. Dan dia menampakkan diri padamu. Dia bicara sama kamu. Dia tampil bersinar. Dia nyatakan kemuliaannya. Dan ketujuh rohnya ada di dalammu. Kenakan pakaian imam itu. Supaya kamu jangan mati ketika mendekat kepadanya. Haleluya. Baru tadi yang kelima kan emas. Bahan daripada baju efod itu. Emas itu bicara apa? Bicara tentang Roh Kudus. Kenapa bicara tentang Roh Kudus emas itu saudara? Karena hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Atau hari raya 7 minggu. Itu kaitannya dengan turunnya Roh Kudus. Dan hari raya 7 minggu itu kan 7 minggu 49 hari. Baru hari ke-50-nya disebut hari raya Pentakosta. Dan itulah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan emas itu saudaraku bicara selalu kaitannya dengan angka 50. Jadi kalau dikatakan baju efod itu saudaraku bahannya salah satu tadi dari emas. Itu bicara tentang hidup kita yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus.
ketujuh rohnya sedang menjelajah di seluruh dunia. Jangan sampai ada di antara kita yang dilewatinya. Tapi biar kita menjadi alamat tepat dan Roh Kudus bertahta di dalam hidup kita. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.